Assalamualaikum guys. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, semoga rezeki kita lancar, sehingga situasi apapun kita sehat dan rezeki lancar, sehingga kita bisa hidup bahagia. Yang sudah terlanjur sakit guys, semoga cepat-cepat teratasi penyakitnya sehingga menjadi sehat walafiat juga. Yang nggak sakit semoga tidak terkena apapun sehingga selalu sehat walafiat. Dan bagi yang sudah kena COVID, segeralah ditangani sehingga bisa sembuh dan segar lagi. Dan bagi yang terkena COVID sudah meninggal, semoga arwahnya diterima oleh Yang Maha Kuasa dan mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Melanjutkan yang kemarin tentang COVID guys. Tadinya hanya pilek-pilek, kemudian batuk, badan juga meriang-meriang agak panas gitu guys. Tulang-tulang juga mulai agak sakit. Kemudian semakin lama semakin parah. Dan setelah itu sudah tidak betah lagi. Saya konsultasi kepada seorang teman yang di kantor, sudah tak jelaskan di video yang pertama. Namanya Pak Heri, dan beliau adalah mantri di suatu puskesmas. Dan ketika ada kendala apapun masalah kesehatan, saya biasa sering konsultasi. Dan hari itu adalah hari Jumat, seperti hari ini guys. Hari ini juga hari Jumat, seminggu yang lalu. Kemudian dapat petunjuk dari beliau harus swab. Nah, terus langkah apa yang harus kita lakukan setelah seperti itu guys? Ini langsung saja saya sambungkan dengan beliau lewat rekaman-rekaman yang dikirimkan mulai Jumat ya, sampai kami sudah mulai enakan badan. Dan alhamdulillah hari ini sudah enak sekali guys. Oke, ini saya ngunggah-ngunggah ini berada di kebun-kebun kami guys yang kemarin terkendala. Dan alhamdulillah ini tanaman-tanaman ini memperindah ya. Dan nanti rekaman-rekaman beliau Pak Heri ya, nanti langsung kita putarkan di video ini. Semoga menjadi acuan kita apa yang harus kita lakukan. Karena penting sekali guys, banyak sekali dari teman-teman ternyata yang sudah kena COVID itu banyak sekali. Dan mereka bingung apa yang harus dilakukan ketika sudah terkena seperti itu. Oleh sebab itu panduan ini semoga manfaat guys. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, tolong subscribe, klik ya subscribe-nya maupun loncengnya. Dan tolong isi komen biar grup YouTube kita ini ramai. Oke guys, selamat menikmati, semoga nambah ilmu. Dan ilmu ini bukan untuk Anda sendiri, bisa Anda bagikan kepada teman-teman, saudara, sanak tetangga. Mungkin mereka juga kebingungan ketika C19 menyerah. Waalaikumsalam Pak Badri, gimana kabarnya? Coba hasil swab gimana bos? Hasil swab itu menentukan, jadi lebih dini dideteksi itu lebih bagus. Harapannya apa? Harapannya antivirus segera masuk kalau memang positif gitu bos. Jadi menunda swab itu saya pikir juga efeknya tidak bagus, hanya alasan karena takut, karena apa. Sekarang kita fair, terbuka aja, kalau memang positif segera deteksi dini, antivirus masuk. Karena apa? Karena 5 hari pertama itu antibodi belum terbentuk ya. Kita jangan terlalu pede dengan vaksin lah, jangan terlalu pede. Nah, harapannya kalau dikasih antivirus sambil nunggu 5 hari antibodi terbentuk, virusnya nggak nyebar bos. Jadi deteksi dini itu bukan SPO2 tapi lewat pemeriksaan swab bos. Swab dulu, nanti lihat hasilnya baru kita kasih rekom obat-obatnya. Begitu bos Badri, sementara monggo ditanggapi. Matur nuwun. Oke bos,
Jadi begini bos, saran saya yang terbaik adalah satu, jenengan ke puskesmas Dander. Di sana disediakan swab antigen gratis bos. Kalau di luar bayar 250. Cukup bawa KTP sama BIS, kemudian minta swab. Nah, nanti hasilnya bagaimana swab itu? Kalau memang klinis seperti yang jenengan rasakan, hampir 95% itu saya nyatakan klinis dari COVID bos. Tapi nggak perlu stres. Gak perlu khawatir, semakin cepat terdeteksi semakin bagus antivirusnya biar bisa segera diminum. Nanti kalau hasilnya positif, minta penata laksanaan tentang pengobatan COVID di puskesmas. Semua obat disiapin di puskesmas bos, gratis. Jadi perlu bos ingat bahwa oseltamivir antivirus itu satu stripnya itu harganya sekitar 350 sampai 400 ribu bos, hanya oseltamivirnya saja, belum obat-obatan simptomatis, belum obat vitamin dan lain-lain. Jadi kalau nanti beli di luar, beli resep luar, saya pikir terlalu berat, akhirnya tidak terbeli dan minum obatnya hanya asal-asalan. Jadi ikut program di puskesmas sudah ada kuat itu. Nanti kalau sudah dapat obat itu baru kita kasih trik-trik untuk penyehatan kesehatannya secara ilmiah dari ilmu kesehatan dan ilmu obat-obatan herbal bos yang dibutuhkan dari untuk penanganan COVID, dan itu bisa dibikin sendiri, tidak perlu beli yang mahal-mahal, herbal yang mahal-mahal. Begitu bos, saran saya monggo segera merapat ke puskesmas Dander, kondisikan swab dulu, baru nanti laporkan ke saya untuk penata laksanaan selanjutnya. Begitu bos Badri, mohon dicermati, mohon disikapi dengan positif. Yang penting kita bisa kembali. Kis yang kemarin itu bos, kis yang kemarin program UHC dari Pemkab Bojonegoro itu semua warga negara berhak mendapatkan kis yang dananya ditanggung dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Moga bos lebih cepat lebih bagus, nanti hasilnya gimana kirim kabar lagi bos. Waalaikumsalam, alhamdulillah kalau kondisinya sudah masa konvalesensi, jadi artinya masa pemulihan itu bos. Jadi begini, untuk penata laksanaan pasien dengan C19 positif, jangan terpaku dengan makan. Jadi mutlak, karena sifat virus itu adalah membekukan darah, antisipasinya adalah bagaimana supaya darah tidak membeku. Artinya apa? Artinya kebutuhan cairan bos. Kebutuhan cairan harus tercukupi, itu langkah pertama. Kalau isolasi mandiri di rumah tentu tidak dipasang infus. Kalau di rumah sakit atau di puskesmas, penanganan terapi cairannya melalui pemasangan infus. Jadi kebutuhan cairan harus diukur betul. Kuncinya apa? Kuncinya untuk mengukur kebutuhan cairan itu 30 mili atau 30 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi misal berat badan 70 kalikan 30 mili ketemunya 2100 dibagi 10 jam, karena minumnya hanya pagi sampai sore. Untuk malam ginjal dikasih istirahat supaya dia tidak berfungsi menyaring terlalu berat. Bagi 10 jam berarti misal tadi berat 70 kilo kali 30 2100 dibagi 10 ketemunya 210 cc per jam. Artinya apa? Setiap jam harus minum 1 gelas air hangat. Air biasa enggak apa-apa, yang penting bukan air es. Itu bos, itu terus mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Selain kebutuhan cairan dari air, ditambah lagi kebutuhan dari cairan atau air yang ada di dalam buah, yang ada di dalam sayur. Bisa pakai jus, bisa makan sayur biasa, monggo. Jadi jangan terpaku dengan makan. Selama mulut nggak doyan makan. Memang yang diserang varian Delta ini adalah usus, jadi efeknya pasti mual, mulut pahit, nggak mau makan, pusing. Bukan karena faktor obat-obat dari puskesmas yang diberikan, bukan, mutlak karena memang belum masuk masa konvalesensi dan serangan virusnya masih aktif. Kira-kira demikian. Monggo kalau mungkin ada yang mau disaringkan terkait penata laksanaan, monggo nanti bisa kita sharing-sharingan dulu. Sementara itu bos yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Jadi kalau saran saya
Kalau saran saya, obat dari puskesmas itu tetap diminum, dilanjut. Kemudian stop air degan hijau, di stop. Terus kemudian yang obat herbal MLM yang banyak macam itu, ambil salah satu yang sekiranya berkaitan atau isinya mengandung multivitamin atau suplemen. Ambil satu aja, nggak usah terlalu banyak suplemen. Terus kuncinya ada di cairan tadi. Nggak makan nggak apa-apa, yang penting cairan. Nggak makan nggak apa-apa, nggak ada fungsinya makanan itu. Jadi cairan, biar darah nggak beku. Terus untuk antisipasi mual, monggo bisa dibelikan tumit. Tumit tablet, minum 2 kali sebelum makan. Dalam artian nggak makan nggak apa-apa itu, kalau mau makan atau jangan makan ya monggo silahkan. Tapi kalau nggak mau makan ya sudah, yang penting cairan sesuai yang kita hitung tadi bisa masuk. Nah selain itu bos, minum teh tawar. Teh tawar pagi 1 gelas hangat sama malam sebelum tidur. Udah nggak usah pakai air degan hijau, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah. Air putih, teh tawar sama bikin tajin. Bikin tajin kalau masak itu yang air warna putih pekat itu diambil, didinginkan, diminum setelah maghrib air tajinnya. Untuk air putih terus, teh tawarnya 2 kali, tajinnya sekali setelah maghrib. Itu sudah banyak membantu nanti. Untuk mual kasih tumit 2 kali 1 sebelum makan. Gak usah macam-macam obatnya, obat dari puskesmas antivirusnya tetap diminum. Itu udah bagus. Kalau demam aja minum paracetamol, kalau nggak demam nggak usah. Ambroxol itu pengencer dahak. Kalau ada batuk, dahaknya pekat, nggak bisa encer, minum ambroxol. Tapi oseltamivir tetap terus, karena itu untuk meredam metastase atau apa namanya, perkembangan dari jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Kira-kira demikian bos gambarannya, manajemen penanganan kasus dengan C19 positif. Efek dari kelapa, air kelapa itu untuk persendian sama tulang-tulang nggak bagus bos. Jadi tulang rasanya kayak diremuk-remuk, sakit semua, linu. Padahal untuk reaksi dari serangan virus pun sudah menimbulkan efek nyeri di persendian. Tambah dengan air kelapa nanti nyerinya tambah hebat. Badan rasanya kayak digepuk-gepuk gitu, sakit semua. Kalau dipakai pijet, habis pijet tambah linu semua. Gitu bos, jadi air kelapa tidak usah, tetap minum air hangat itu, tajin lanjut, teh tawar lanjut, jemur matahari pagi bos, jam 9, 8, 9, tidak usah lama-lama, 15-20 menit rutin setiap pagi. Nanti nunggu hari kelima, setelah hari kelima antibodi terbentuk, udah virus itu lunas dimakan sama antibodi semua. Virus itu lunas dimakan sama antibodi. Memang varian delta ini yang diserang adalah usus. Jadi efek yang ditimbulkan seperti itu, mual, pusing, muntah, tidak mau makan itu biasa. Dan tubuh hanya butuh cairan aja, butuh cairan, sekali lagi butuh cairan, bukan butuh makanan. Kalaupun makan, tetap selektif, yang dimakan adalah yang minim karbo, jadi minim karbo. Usahakan makan protein, bisa dari daging, bisa dari apa, terserah. Yang penting berasnya dikurangi, nasinya dikurangi, karbohidratnya dikurangi. Kemudian jangan lupa jus buah, monggo bikin jus buah diminum. Itu yang penting cairan, entah itu cairan dalam buah, cairan dalam sayur atau cairan murni yang bukan air kelapa. Itu bos, kira-kira nanti sebentar lagi masa perbaikan sudah datang itu. Tetap jaga kondisi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau ada komorbid, penyakit penyerta, itu di manajemen juga. Mungkin ada DM, ada hipertensi, ada hiperkolesterol, itu di manajemen juga. Itu nggih. Salam sehat, mudah-mudahan segera menuju ke arah perbaikan. Matur nuwun. Amin bos, amin, matur nuwun. Banyak teman-teman saya yang gugur bos ini, banyak teman-teman saya yang meninggal juga. Ya, kita tetap berjuang aja lah. Kita isi hari-hari ini untuk lebih manfaat. Nanti gimana itu urusan Tuhan yang lainnya bos. Terima kasih doanya bos. Sehat juga untuk jenengan dan keluarganya. Amin. Matur nuwun. Selamat untuk berjuang. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, jangan stres, tetap semangat. Karena stres itu sangat banyak menurunkan antibodi. Yang pertama adalah stres harus kita kendalikan. Demikian bos. Oke, terima kasih telah menonton video kami guys. Dan semoga video kami yang kami unggah ini ada manfaatnya, ada gunanya, dan ada solusi untuk teman-teman yang memang lagi terkena
musibah corona.